Farmakologi klinik untuk semester 6 Fakultas Kedokteran. 1. Farmakokinetika dan farmakodinamika lanjutan. Farmakokinetika mempelajari bagaimana tubuh memengaruhi obat, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Faktor-faktor yang memengaruhi farmakokinetika, seperti usia, bayi, anak-anak, lansia. Fungsi organ, ginjal, hati, interaksi obat, konsep waktu paruh, half-life, dan steady state. Contoh, obat dengan waktu paruh pendek seperti parasetamol membutuhkan pemberian yang lebih sering dibandingkan digoxin. Farmakodinamika membahas bagaimana obat memengaruhi tubuh, termasuk mekanisme aksi obat dan hubungan dosis respons. Hubungan antara konsentrasi obat dengan efek terapeutiknya. Reseptor binding, konsep agonis, antagonis, dan modulasi alosterik. Kurva dosis respons, hubungan dosis, efek maksimum, dan efek samping. Konsep terapeutik window, rentang terapi antara dosis efektif dan toksik. 2. Rasionalisasi penggunaan obat, prinsip 5 RIPE, obat yang tepat, dosis yang tepat, rute pemberian yang tepat. Waktu yang tepat, pasien yang tepat. Pemilihan obat berdasarkan efektivitas. Keamanan, efek samping, kontraindikasi. Ketersediaan dan biaya, prinsip cost effectiveness. Pedoman berbasis bukti. Seperti WHO Model List of Essential Medicines. Pedoman nasional, misalnya, Pedoman Pengobatan Penyakit Infeksi di Indonesia. 3. Farmakoterapi berbasis sistem tubuh, kardiovaskular. Obat antihipertensi, S-inhibitor, ARB, diuretik, beta blocker. Pengobatan gagal jantung, digoxin, spironolakton. Terapi penyakit jantung koroner, nitrat, aspirin, statin. Respirasi. Pengobatan asma, bronkodilator, salbutamol, kortikosteroid inhalasi. Terapi PPOK, kombinasi bronkodilator dan kortikosteroid. Endokrin, diabetes mellitus, insulin, obat hipoglikemik oral, metformin. Sulfonilurea, gangguan tiroid, levotiroxin, propiltiourasil. Gastrointestinal, obat reflux gastroesofagus, antasida, PPI, omeprazol. Pengobatan diare, oralit, loperamid. Infeksi, antibiotik. Klasifikasi berdasarkan mekanisme kerja, beta-laktam, makrolida, aminoglikosida. Anti-jamur, ketokonazol, antivirus, oseltamivir,
Antiparasit, metronidazol. 4. Pengobatan penyakit infeksi. Prinsip empirik terapi vs targeted terapi. Pemilihan antibiotik berdasarkan spektrum luas, karbapenem, vs spektrum sempit, penisilin. Resistensi antibiotik, penyebab resistensi. Seperti penggunaan antibiotik tidak rasional. Strategi antibiotik stewardship, memberikan antibiotik sesuai pedoman dan kebutuhan pasien. 5. Efek samping dan toksisitas obat. Efek samping obat. Reaksi alergi, ruam, anafilaksis. Efek spesifik, seperti hepatotoksisitas pada parasetamol atau nefrotoksisitas pada aminoglikosida. Toksisitas obat, konsep terapeutik indeks. Penanganan overdosis. Parasetamol, antidot N-asetilsistein. Opioid, antidot naloxone. 6. Interaksi obat, interaksi farmakokinetik, inhibitor atau induktor enzim 450 pound Cyprus, contoh, simetidin sebagai inhibitor. Interaksi farmakodinamik, sinergisme, kombinasi antibiotik, misalnya, amoksisilin, dan asam clavulanat. Antagonisme, NSAID yang mengurangi efek antihipertensi. 7. Penggunaan obat pada kondisi khusus. Kehamilan dan laktasi, klasifikasi keamanan obat, FDA kategori AX. Contoh, obat kategori D seperti phenytoin hanya diberikan jika manfaatnya melebihi risikonya. Pediatri, penyesuaian dosis berdasarkan berat badan atau luas permukaan tubuh, body surface area. Geriatri, perubahan metabolisme obat akibat fungsi ginjal dan hati yang menurun. Gangguan ginjal dan hati. Penyesuaian dosis pada gagal ginjal atau gagal hati untuk mencegah akumulasi obat. 8. Prinsip resep rasional, komponen resep lengkap, identitas pasien, nama, umur, berat badan. Informasi obat, nama generik, dosis, jumlah, rute pemberian. Contoh resep, anak 10 kg dengan demam, parasetamol sirup 250 mg, 5 ml, dosis 10 mg per kilogram setiap 6 jam, diberikan 1 ml per dosis. 9. Farmakogenomik, respons genetik terhadap obat, contoh, polimorfisme gen CYP2C19 memengaruhi metabolisme clopidogrel. Terapi individual berbasis genetik, personalized medicine. 10. Pengobatan berbasis bukti, evidence-based medicine. Prinsip PICO dalam mencari literatur, P. Pasien atau populasi. I. Intervensi. C. Komparator. O. Outcome. Menilai efektivitas dan keamanan obat berdasarkan data uji klinis.
11. Kasus klinis, studi kasus. Pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol meskipun menggunakan ACE inhibitor tambahan terapi diuretik. Anak dengan infeksi saluran kemih pemilihan antibiotik berbasis kultur urin. Latihan analisis, identifikasi masalah utama. Rekomendasi pengobatan yang tepat. Monitoring efek samping dan hasil terapi. Tambahan, visualisasi dan tabel diagram dan grafik. Grafik hubungan dosis respons. Diagram mekanisme kerja obat. Tabel pendukung, tabel kategori FDA untuk kehamilan. Daftar waktu paru obat penting.